kasusnya sudah menjadi ajang para pengacara-pengacara yang tidak punya klien berusaha untuk viral semuanya. Abang nggak takut mereka tersinggung dengan abang mengeluarkan statement seperti itu? Emang mereka semuanya pada pengen masuk ke sana, nebeng semua. Emang kenapa takut? Gue tantangin mereka. Kasus kecil begitu dikerubuti oleh begitu banyak pengacara, untuk apa? Jadi menurut abang ini kasusnya kasus kecil, Bang? Kasus kecil lah, tapi kasus receh, tapi dipeributkan oleh para pengacara untuk cari nama. Ini hanya yang menyampaikan undangan, kualifikasi nanti dia hari Rabu jam 10. Kalau gue bukan cuma menggugat di pengadilan, tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Seseorang ketika dia mengalami suatu cedera kondisi, lah ya, iya. suatu kondisi, akhirnya dia ini mengalami posisi yang galau. Ya, psikologinya itu pasti akan terganggu. Ya. Sehingga masukan apapun terhadap dia itu akan diterima mentah-mentah oleh dia. Oke. Gue mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menggunakan Agus untuk menyampaikan hasratnya. Menduga. Gue menduga itu. Menduga keras. Berarti kalau menduga keras artinya tahapannya lebih tinggi lagi tuh. Bukan hanya estimasi. Oke. Jadi gue menduga keras. Ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke. Itulah yang sebenarnya membuat polemik ini semakin kisru kan. Iya kan. Nah, sementara kalau positioningnya Agus sebagai manusia nih, kita jangankan Agus deh, kita lihat di jalan ada kucing yang nggak makan aja kita mau kasih makan kok. Iya betul. Iya kan? Betul. Apalagi ini manusia, iya. Sesama kita. Betul. Secara hati nurani gua pengen katakan berdasarkan putusan pengadilan, Agus tidak mendapatkan apa-apa. Katakan. Iya. Gue pengen dari diri gue sendiri mengeluarkan sejumlah uang untuk bantu Agus. Dan bukan hanya lu, semua. Tapi gue pengen ada penetapan hukum di situ dan Agus sadar. Agus mengerti apa yang saat ini ia lakukan, apa yang saat ini dia perbuat, ucapan-ucapan yang dia keluarkan. Itu ada konsekuensinya semua. Kemarin saya sudah melayangkan somasi kepada Novi dan kepada Denny Sumargo untuk segera mencapai mediasi atau pemufakatan. Jika tidak, maka kami akan membuat laporan polisi yang kedua dari LQ kali ini, bukan dari Bang Farhat, dan ini bukan tentang uang tapi tentang perang melawan ujaran kebencian terhadap disabilitas ya. Jadi kalau kita lihat banyak beredar di media-media sosial konten-konten yang menghina bukan hanya Agus ya, tapi menghina orang buta gitu. Kadang-kadang di situ dia nggak tulis namanya Agus, tapi foto serupa Agus pakai kacamata, pakai perban 2 di matanya, joget-joget kayak begitu, dan itu saya rasa sangat tidak sesuai dengan etika masyarakat Indonesia ya. Itu setiap lawyer saya ada 100 lawyer. Jadi saya siap bagi mereka yang mau mengejek disabilitas, setiap lawyer saya satu akan laporin 1 orang. Situ ya. Jadi ini adalah perang melawan para penghujat kebencian terhadap disabilitas. Apalagi kemarin adalah Hari Disabilitas, teman-teman ya. Perseteruan antara Novi dan pengacara Alvin Lim semakin melebar. Tak terima dengan pernyataan Alvin yang diduga merendahkan profesinya, Novi melaporkan sang pengacara ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan kekerasan verbal. Masalah ini bermula dari pernyataan Alvin Lim yang menyebutkan bahwa Novi mendapatkan penghasilan dari aktivitas prostitusi. Pernyataan tersebut disampaikan Alvin dalam bentuk pertanyaan kepada Novi, mempertanyakan dari mana sumber uangnya selama ini. Ucapan tersebut membuat Novi merasa dihina dan dipermalukan sehingga memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Novi secara resmi melaporkan Alvin Lim pada 8 Desember 2024 dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dia yakin ucapannya tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga merendahkan profesi yang dijalankan.
Untuk memperkuat laporannya, Novi mendatangi Polda Metro Jaya dan membawa sejumlah bukti elektronik dan tertulis. Bukti-bukti tersebut diyakini dapat menjerat Alvin Lim secara hukum. Novi dengan tegas menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk membela dirinya dari tuduhan tak berdasar yang disampaikan oleh Alvin Lim. Melaporkan dia karena alasan sudah kelewatan, sudah keterlaluan dan sangat merugikan nama baik saya. Apalagi saya dan ketua yayasan